Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Navalia dari Universitas Tanokraт Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, dengan NPM 224111079. Di sini saya akan menjelaskan terkait strategi produk dalam manajemen pemasaran, melibatkan perencanaan dan implementasi langkah-langkah untuk mengelola siklus hidup produk, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan mencapai tujuan pemasaran. Berikut adalah beberapa aspek strategi produk berdasarkan materi mata kuliah manajemen pemasaran. Yang pertama, strategi produk dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar, di mana segmentasi produk dimulai dengan identifikasi segmen pasar yang menjadi target utama produk. Melalui analisis pasar, perusahaan dapat memahami kelompok pelanggan mana yang paling berpotensi untuk membeli produk mereka. Lalu penting untuk memperhatikan kebutuhan dan preferensi khusus dari setiap segmen pelanggan untuk menyesuaikan produk dan pemasaran secara efektif. Lalu yang kedua, pengembangan produk, di mana evaluasi konstan terhadap produk yang ada membantu perusahaan memahami sejauh mana produk memahami kebutuhan pelanggan dan sejauh mana perlu dilakukan perbaikan. Lalu identifikasi peluang, pengembangan produk baru atau perbaikan produk yang sudah ada untuk menjaga daya saing di pasar. Lalu yang ketiga, penentuan harga, di mana menentukan harga merupakan langkah penting dalam strategi produk. Harga harus sesuai dengan nilai yang diberikan oleh produk dan ekspektasi pasar. Lalu faktor-faktor seperti biaya, produksi, posisi di pasar, dan persepsi pelanggan harus dipertimbangkan untuk menentukan strategi harga yang optimal. Lalu yang keempat, penempatan produk. Menentukan saluran distribusi yang optimal untuk mencegah target pasar dengan efisien. Lalu pertimbangan keberadaan pesaing dan peluang kerjasama dengan mitra distribusi untuk memastikan produk tersedia di tempat yang tepat. Yang kelima, branding. Branding di sini berfokus pada pembangunan identitas merek yang kuat dan konsisten. Ini mencakup elemen-elemen seperti logo, warna, dan tagline. Tujuannya adalah untuk membedakan produk dari pesaing dan menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan. Lalu yang keenam, promosi. Merencanakan kampanye pemasaran yang efektif untuk mencapai target pasar. Ini mencakup iklan, pemasaran, langsung promosi penjualan, dan kehadiran di media sosial. Diverifikasi saluran promosi untuk mencapai berbagai segmen pelanggan. Yang ketujuh, siklus hidup produk, di mana pahami fase siklus hidup produk yang dari perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan untuk menyesuaikan strategi pemasaran. Pada fase perkenalan, fokus pada pembangunan kesadaran. Pada fase pertumbuhan, tingkatkan distribusi dan promosi. Pada fase kedewasaan, pertahankan dan tingkatkan pangsa pasar. Dan pada fase penurunan, pertimbangkan diversifikasi dan penarikan. Lalu yang ke-8, pemantauan dan evaluasi. Mengimplementasikan sistem pemantauan untuk melacak kinerja produk secara kontinu. Lalu, evaluasi reguler diperlukan untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis, tren pasar, dan kebutuhan pelanggan. Strategi produk yang efektif memerlukan keterlibatan menyeluruh dalam memahami pasar, adaptasi terhadap perubahan, dan keterbukaan terhadap inovasi agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.